Ibu yang kejam tidak diketahui keberadaannya. Kakak laki-laki yang berusia 6 tahun menjadi tulang punggung keluarga. Di saat yang tidak tepat, adik laki-laki mendadak demam tinggi. Kakak yang tidak punya pengalaman tentang hal ini, hanya bisa menjaga dengan penuh kasih sayang selama 24 jam. Kepergian ibu untuk kedua kalinya, membuat kakak menjadi kepala keluarga. Yang menyertainya adalah merawat adik laki-laki, dan semua pekerjaan rumah akan ditanggungnya sendiri sepenuhnya. Yang membuatnya merasa sedikit aneh adalah adik laki-laki yang biasanya sangat berisik, sudah lama sekali sendirian di dalam rumah. Ternyata tidak menangis atau mengamuk. Ketika ia kembali ke dalam rumah, menempelkan pipinya ke dahi adik, barulah ia menyadari bahwa adik sepertinya demam. Untungnya, ibu sebelumnya telah kembali, memberinya sedikit uang. Dia sebenarnya berniat menabung untuk membeli susu formula untuk adik. Sekarang adik sedang sakit, dia hanya bisa menggunakan uang tersebut untuk membeli obat. Dia terlihat berlari kecil sepanjang jalan. Dari rumah yang terletak di tengah bukit, dia pergi ke apotek di desa di kaki bukit. Setelah mendengarkan situasinya, pemilik toko memberinya sebuah termometer dan beberapa plester penurun panas. Dia sebenarnya berencana untuk pulang langsung. Namun, seekor kadal di pohon pinggir jalan menarik perhatiannya. Dengan rasa ingin bermain yang muncul, dia berlari ke sana dan menangkap kadal itu. Dia merasa adiknya akan sangat suka melihat ini. Pasti akan sangat menyukainya. Untuk itu, dia secara khusus mencari seutas tali dari pinggir jalan dan mengikatkannya di tubuh kadal tersebut. Sepanjang waktu berikutnya, dia berjalan pulang sambil bermain. Begitu tiba di rumah, kakak laki-laki mengikat kadal itu di pintu depan. Kemudian, dia mengeluarkan termometer yang baru dibeli, bersiap untuk mengukur suhu adiknya. Si kecil yang tidak merasa nyaman, juga tidak punya banyak tenaga untuk menangis, hanya terus saja merengek. Setelah memastikan adiknya benar-benar demam tinggi mendadak. Setelah itu, kakak laki-laki mengeluarkan plester penurun panas yang dibeli dari apotek. Dia membuka kemasannya. Dia menempelkan plester penurun panas di dahi adik laki-lakinya. Mungkin karena merasakan kesejukan di dahinya, adik tidak mencoba untuk mencabut plester penurun panasnya. Dia yang merasa sedikit tidak nyaman, hanya berusaha untuk menatap ke atas, ingin melihat dengan jelas apa yang ada di dahinya. Sementara itu, kakak laki-laki pergi ke dapur untuk menyalakan api dan merebus air. Dia harus cepat-cepat menyiapkan obat penurun panas untuk adiknya. Selama waktu ibu tidak ada, dia yang masih seorang anak juga, terpaksa menjadi penopang bagi adik laki-lakinya. Dia meletakkan obat di mulutnya dan meniupnya agar dingin. Lalu, dia perlahan-lahan menyuapkannya kepada adiknya dengan sendok. Obat penurun panas rasa buah, masih sesuai selera adiknya. Dia yang masih kecil sama sekali tidak tahu ini adalah obat. Pertama kali merasakan manisnya, dia terus-terusan minum. Setelah memberikan obat kepada adiknya, kakak laki-laki itu mengeluarkan teman bermain barunya untuk ditunjukkan kepada adiknya. Dia yang belum pernah melihat kadal sebelumnya, sama sekali tidak merasakan ketakutan. Pandangannya mengikuti kadal yang melarikan diri dengan cepat, bergerak ke sana kemari. Setelah bermain dengan adiknya sebentar, kakak laki-laki itu membawa kadal keluar rumah. Dia bermain sendiri untuk beberapa saat. Dia yang berhati baik, akhirnya tidak memilih untuk menyakiti kadal ini. Begitu puas bermain, dia segera melepaskan ikatan kadal itu. Dia juga memberikan kebebasan kepada kadal tersebut, menghabiskan semua uang di rumah untuk membeli obat untuk adik. Karena itu, kakak laki-laki terpaksa membawa adiknya keluar, mencari cara untuk menghasilkan uang. Buah liar di pinggir jalan tidak memiliki pemilik. Kakak laki-laki itu berencana untuk memetik beberapa untuk dijual. Sebelumnya, dia yang perutnya masih lapar, memutuskan untuk makan beberapa buah terlebih dahulu. Setelah perutnya terisi penuh, dia membawa buah liar yang baru dipetik. Dia tiba di jalan utama yang dekat. Dia yang sudah dibully oleh anak-anak di desa berkali-kali, tak berani lagi pergi ke desa untuk menjual barang. Yang patut disyukuri adalah, di sini, lalu lintas orang masih sangat ramai. Tidak lama kemudian, ada seorang ibu baik hati yang membeli buah liar dua saudara itu. Setelah selesai berjualan, kakak laki-laki tidak langsung pulang. Dia menangkap seekor kepiting kecil dari sawah di samping. Dia dan adik laki-laki duduk di pinggir jalan dan mulai bermain dengan gembira.